Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnama dengan NIM 222211002 dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dengan tugas mata kuliah Psikologi Umum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan psikologi. Strukturalisme, psikologi yang mula-mula tergabung dalam filsafat akhirnya memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai ilmu yang mandiri. Hal ini adalah jasa dari Wilhelm Wundt yang mendirikan laboratorium psikologi pada tahun 1879 di Leipzig untuk meneliti peristiwa kejiwaan secara eksperimental. Di dalam laboratoriumnya, Wundt mengadakan eksperimen-eksperimen dalam rangka penelitian-penelitiannya sehingga ia dipandang sebagai bapak dari psikologi eksperimental. Laboratorium Wundt kemudian menjadi pusat penelitian dari banyak ahli untuk mengadakan eksperimen-eksperimen antara lain seperti Kraepelin, Kulpa, Neumann, dan Marby. Dengan perkembangan ini, maka berubahlah psikologi yang tadinya bersifat filosofis menjadi psikologi yang bersifat empiris. Dengan demikian, bahwa psikologi sebagai suatu ilmu merupakan ilmu tentang perilaku dan merupakan ilmu yang berdiri sendiri, tidak tergabung dalam ilmu-ilmu yang lain. Pokok bahasan psikologi Wundt adalah kesadaran. Pandangan Wundt, kesadaran itu mencakup berbagai bagian yang dapat dipelajari bagian demi bagian. Jadi dapat dipelajari dengan metode analisis atau metode reduksi. Psikologi Wundt adalah ilmu mengenai pengalaman kesadaran atau conscious experience. Maka metode yang digunakan dalam psikologi adalah observasi mengenai pengalaman tersebut. Hanya orang yang mempunyai pengalaman tersebut yang dapat mengadakan observasi. Karena itu metodenya adalah introspeksi, yaitu penelitian seseorang tentang observasi tentang dirinya sendiri mengenai keadaan psikologi Gestalt. Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai 1943 dapat dipandang sebagai pendiri psikologi Gestalt, tetapi ia bekerja sama dengan dua temannya yaitu Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler, yang keduanya dapat dipandang sebagai the co-founder. Menurut Gestalt, baik strukturalisme maupun behaviorisme, kedua-duanya melakukan kesalahan, yaitu karena mengadakan atau menggunakan reductionist approach. Keduanya mencoba membagi pokok bahasan menjadi elemen-elemen. Strukturalisme mereduksi perilaku dan berpikir sebagai elemen dasar, sedangkan behaviorisme mereduksi perilaku menjadi kebiasaan atau habits. Respon berkondisi atau secara umum dapat dikemukakan hubungan stimulus-respons. Aliran Gestalt tidak setuju mengenai reduksi ini. Pandangan pokok psikologi Gestalt adalah berpusat bahwa apa yang dipersepsi itu menggunakan suatu kebulatan, suatu unity, atau suatu Gestalt. Psikologi Gestalt semula memang timbul berkaitan dengan masalah persepsi, yaitu pengalaman Wertheimer di stasiun kereta api yang disebutnya sebagai P-phenomenon. Dalam pengalaman tersebut, sinar yang tidak bergerak dipersepsi sebagai sinar yang bergerak, walaupun secara objektif sinar itu tidak bergerak, tetapi sinar tersebut dipersepsi sebagai sinar yang bergerak. Salah satu eksperimen dari kaum Gestalt yang cukup terkenal dalam psikologi belajar adalah eksperimen Kohler yang berkaitan dengan problem solving. Kohler menggunakan simpanse sebagai hewan coba. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan atau equilibrium. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam hal ini simpanse dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Hal ini berbeda dengan pendapat Thorndike. Dalam eksperimennya, Thorndike dengan adanya kemajuan yang setapak demi setapak dalam organisme memecahkan masalahnya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa organisme dalam hal ini, kucing sebagai hewan coba, dalam memecahkan masalahnya tidak dengan insight tetapi dengan trial and error. Fungsionalisme, tokohnya bernama William James pada tahun 1842 sampai 1910. Banyak hal yang merupakan paradoksal dari James dalam berkaitan dengan psikologi Amerika. Pada satu sisi, ia merupakan pelopor atau pendahulu bagi psikologi fungsional di Amerika. Ia merupakan pionir psikologi modern di Amerika dan ia dipandang sebagai seorang psikolog Amerika yang besar. Namun di sisi lain, James menolak untuk disebut sebagai seorang psikologi yang besar atau adanya psikologi modern di Amerika. Psikologi fungsional mempunyai pandangan yang berbeda dengan psikologi struktur dari Wundt dengan teman-temannya. Fungsional mempelajari psikis, tidak bertitik tolak pada komposisi atau struktur dari psikis atau struktur mental yang terdiri
terdiri dari elemen-elemen, tetapi dari fungsi atau proses mental yang mengarah pada akibat-akibatnya yang praktis. Menurut James, psikologi merupakan ilmu tentang mental life, mencakup baik fenomenanya maupun kondisinya. Fenomena memberikan pengertian bahwa pokok bahasan terdapat dalam pengalaman yang tidak langsung, dan kondisi menunjukkan pentingnya badan atau body, khususnya otak, dalam kehidupan psikis. Metode yang digunakan adalah introspeksi. Behaviorisme, aliran psikologi di Rusia dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936 dan dikenal sebagai aliran behaviorisme di Rusia. Behaviorisme merupakan aliran dalam psikologi yang tunggul sebagai perkembangan dari psikologi pada umumnya. Para ahli psikologi dalam rumpun behaviorisme ingin meneliti psikologi secara objektif. Mereka berpendapat bahwa kesadaran merupakan hal yang ambisius, sesuatu yang tidak dapat diobservasi secara langsung, secara nyata. Pavlov sangat memusatkan perhatiannya pada masalah refleks. Karena itu pula, psikologi Pavlov sering disebut sebagai psikologi refleks atau psikorefleksologi. Pavlov berkeberatan digunakannya metode introspeksi karena dengan metode introspeksi tidak dapat diperoleh data yang objektif. Pavlov ingin merintis objektif psikologi, karena itu metode introspeksi tidak digunakan. Ia mendasar eksperimennya atas dasar observed patch pada keadaan yang benar-benar dapat diobservasinya. Eksperimen Pavlov ini banyak berpengaruh pada masalah belajar, misalnya pada pembentukan kebiasaan atau habit formation. Pavlov dalam eksperimennya menggunakan anjing sebagai binatang coba. Menurut Pavlov, apabila anjing lapar dan melihat makanan kemudian mengeluarkan air liur, ia menggunakan respon yang alami, respon yang refleksik yang disebut sebagai respon yang tidak berkondisi. Psikoanalisis. Pendiri psikoanalisis adalah Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Freud mengambil metode Breuer mengenai hipnosis untuk menangani pasiennya, tetapi akhirnya tidak memuaskan dengan hipnosis tersebut dan menggunakan asosiasi bebas atau free association, merupakan perkembangan teknik dalam psikoanalisis. Tujuan dari psikoanalisis Freud adalah membawa ke tingkat kesadaran mengenai ingatan atau pikiran-pikiran yang direpres atau ditekam, yang diasumsikan sebagai sumber perilaku yang tidak normal dari pasiennya. Dalam tahun 1895, Freud dan Breuer mempublikasikan Studies of Hysteria yang dipandang sebagai permulaan dari psikoanalisis. Dalam perjalanan kerjanya, Freud mendapatkan bahwa impian dari pasiennya dapat memberikan sumber mengenai emosional material yang bermakna. Freud kemudian mempublikasikan bukunya The Interpretation of Dreams pada tahun 1900 yang dianggap sebagai kerja besar dari Freud. Selama kehidupan buku Freud, buku tersebut telah keluar 8 edisi. Freud dalam tahun 1901 mempublikasikan bukunya The Psychopathology of Everyday Life yang berisi deskripsi yang sekarang dikenal dengan Freudian Sleep. Kesadaran dan ketidaksadaran sebagai aspek kepribadian. Pada permulaan, Freud berpendapat bahwa kehidupan psikis mengandung dua bagian, yaitu kesadaran atau the unconscious dan ketidaksadaran the unconscious. Bagian kesadaran bagaikan permukaan gunung es yang nampak, merupakan bagian kecil dari kepribadian, sedangkan bagian ketidaksadaran atau yang ada di bawah permukaan air mengandung insting-insting yang mendorong semua perilaku manusia. Freud juga mengemukakan pendapat mengenai preconscious. Preconscious tidak seperti dalam ketidaksadaran, maka dalam preconscious materinya belum diproses, sehingga materinya dapat mudah ditimbulkan dalam kesadaran. Freud kemudian merevisi terutama kesadaran dan ketidaksadaran dan mengintrodusir id, ego, dan superego. Id berkaitan dengan pengertian yang semula ketidaksadaran merupakan bagian yang primitif dari kepribadian. Ego sadar akan realitas oleh Freud. Ego disebutnya sebagai prinsip realitas atau reality principle. Ego menyesuaikan diri dengan realitas. Struktur kepribadian yang ketiga yaitu superego berkembang pada permulaan masa anak sewaktu peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tuanya dengan menggunakan hadiah dan hukuman. Superego merupakan prinsip moral. Pandangan-pandangan modern perspektif behavioral. Pendekatan behavioristik menekankan kajian ilmiah mengenai berbagai respon perilaku yang dapat diamati dan penentu lingkungannya. Dengan kata lain, pendekatan perilaku memusatkan pada interaksi dengan lingkungan yang dapat dilihat dan dapat diukur. Prinsip-prinsip
Pendekatan perilaku juga diterapkan secara luas untuk membantu orang-orang mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Psikologi juga mengadopsi pendekatan ini disebut sebagai kaum behavioristik di bawah kepemimpinan intelektual John B. Watson dan B. F. Skinner. Behaviorisme mendominasi penelitian psikologi selama setengah abad. Perspektif kognitif. Menurut para psikologi kognitif atau kognitif psikologis, otak Anda menjadi tempat atau mengandung sebuah pikiran yang memungkinkan proses-proses mental Anda untuk mengingat, mengambil keputusan, merencanakan, menentukan tujuan, dan kreatif. Maka pendekatan kognitif menekankan pada proses-proses mental yang terlibat dalam mengetahui bagaimana kita mengarahkan perhatian, bagaimana kita mempersepsikan, bagaimana kita mengingat, bagaimana kita berpikir, dan memecahkan masalah kita. Perspektif humanistik. Pendekatan humanistik menekankan pada kualitas-kualitas positif seseorang, kapasitas untuk pertumbuhan positif, dan kebebasan untuk memilih takdir apapun. Para psikolog humanistik menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup mereka dan menghindari dimanipulasi oleh lingkungan. Para psikolog humanistik juga berpendapat bahwa manusia memiliki potensi yang luar biasa akan pemahaman diri sendiri dan bahwa cara untuk membantu orang lain mencapai pemahaman diri sendiri adalah dengan hangat dan mendukung. Perspektif psiko. Pendekatan ini menekankan pikiran ketidaksadaran konflik antara naluri biologis dan tuntutan masyarakat dan pengalaman keluarga diri. Pendekatan ini berpendapat bahwa naluri biologis yang tidak dipelajari, terutama seksual dan dorongan agresif, mempengaruhi cara manusia berpikir, merasa, dan berperilaku. Naluri-naluri ini terkubur dalam alam bawah sadar, seringkali bertentangan dengan tuntutan masyarakat. Meskipun Sigmund Freud, pendiri pendekatan psikodinamika, memandang banyak perkembangan psikologi sebagai naluriah. Ia berteori bahwa hubungan dini dengan orang tua merupakan daya utama untuk membentuk kepribadian individu. Teori Freud merupakan dasar dari teknik terapi yang ia sebut psikoanalisasi. Tidak seperti pendekatan behavioristik, pendekatan psikodinamika memusatkan hampir semuanya pada penerapan klinis daripada penerapan eksperimen. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.